Sobat Edible, menu sate atau saat teduh kali ini adalah perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Seperti yang pernah kami sampaikan sebelumnya, bahwa Injil Matius merupakan Injil yang ditulis, yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Oleh sebab itu, marilah kita memahami dengan konteks yang sesungguhnya, mengenai perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Perumpamaan ini tercatat di dalam kitab Matius pasal 25 ayat 1-13, yang berbunyi demikian. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis, yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Sobat Edible, kata mempelai laki-laki tersebut, menggambarkan tentang Tuhan Yesus. Sedangkan 10 gadis tersebut, menggambarkan tentang orang-orang Yahudi. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. 5 gadis bodoh tersebut, menggambarkan tentang orang-orang Yahudi yang menolak untuk percaya kepada Yesus, dan menantikan Mesias yang lain. Mereka juga disebut sebagai orang-orang yang tidak berjaga-jaga, karena tidak membawa minyak untuk pelitanya. Sedangkan 5 gadis yang bijaksana, menggambarkan tentang orang-orang Yahudi yang percaya dengan iman, dan menerima Yesus sebagai Mesias, Tuhan dan Juru Selamat. Mereka juga disebut sebagai orang-orang yang berjaga-jaga, karena membawa minyak untuk pelitanya. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Sobat Edible, di dalam perumpamaan ini, standar berjaga-jaga untuk menyambut mempelai laki-laki adalah adanya minyak. Dan kata minyak tersebut, menggambarkan tentang Roh Kudus. Karena, setiap orang yang percaya dengan iman kepada Tuhan Yesus, tubuhnya bukan lagi tubuh dosa, melainkan tubuh yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus, sehingga tubuhnya menjadi tubuh bait Roh Kudus, dan Roh Kudus bisa berdiam di dalam tubuhnya, sampai selama-lamanya. Selain itu, Roh Kudus juga menjadi meterai dan tanda, bahwa kita adalah milik Tuhan Yesus, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Sobat Edible, ke-10 gadis itu dikatakan tertidur, dan tidak ada satupun yang terjaga. Hal ini mengkonfirmasi, bahwa standar berjaga-jaga yang dimaksud dalam perumpamaan ini, bukanlah berjaga-jaga dalam keadaan sadar dan tidak tertidur, ketika menantikan mempelai laki-laki, melainkan berjaga-jaga karena membawa minyak untuk pelitanya. Dalam tradisi Yahudi di masa itu, mempelai laki-laki tertunda kedatangannya, disebabkan oleh tawar-menawar tentang mas kawin yang belum selesai. Dan tradisi ini berbicara tentang pemberian hadiah oleh keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai wanita. Pembahasan tentang mas kawin tersebut dapat menghabiskan banyak waktu dan menimbulkan tawar-menawar yang berlarut-larut. Ketika segala sesuatunya sudah ditanda-tangani sebagaimana seharusnya, dan kedua keluarga telah sepakat sepenuhnya, maka pesta perkawinan kedua mempelai tersebut dapat dimulai. Perlu Sobat Edible ketahui, bahwa dalam tradisi Yahudi kuno tersebut, bahwa mempelai laki-laki tidak dapat pergi menemui mempelai wanita, sampai harga mempelai wanita tersebut dibayar lunas, dan kontrak perkawinan tersebut ditandatangani. Mempelai wanita tersebut menggambarkan tentang gereja Tuhan, yaitu kita semua, orang-orang yang telah menerima tanda darah penebusan Yesus dan percaya dengan iman kepada Tuhan Yesus. Sobat Edible, Tuhan Yesus, yang digambarkan sebagai sang mempelai laki-laki, telah menebus dan membayar lunas hutang dosa kita, melalui pengorbanannya di atas kayu salib, dan kontrak perkawinan antara Tuhan Yesus dan gerejanya, telah ditanda-tangani oleh darah Yesus yang dimeteraikan oleh Roh Kudus-Nya. Jadi, dengan kata lain, kita semua, gereja Tuhan,
bukan digambarkan sebagai 5 gadis bodoh, maupun 5 gadis bijaksana, melainkan digambarkan sebagai mempelai wanita. Oleh sebab itu, Sobat Edible janganlah menempatkan diri, baik sebagai 5 gadis bodoh maupun sebagai 5 gadis bijaksana, melainkan, tempatkan diri Sobat Edible sekalian, sebagai mempelai wanitanya Tuhan Yesus. Sementara itu, akibat terlalu lama menunggu sang mempelai laki-laki, maka mengantuklah ke-10 gadis tersebut, sehingga mereka semua tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang! Songsonglah dia!" Sobat Edible, kata terdengarlah suara orang berseru, menggambarkan tentang penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Dan kedatangan mempelai laki-laki tersebut, menggambarkan tentang kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan permai, atau yang dikenal dengan peristiwa rapture. Ketika peristiwa itu terjadi, maka akan terjadi pemisahan antara anak-anak terang yang memiliki Roh Kudus dengan anak-anak gelap yang tidak memiliki Roh Kudus. Di dalam Matius pasal 24 ayat 37, Tuhan Yesus menggambarkan kedatangannya di awan-awan permai, seperti pada zaman Nabi Nuh, di mana semua orang tidak menyadari bahwa air bah secara tiba-tiba datang, menenggelamkan mereka semua. Sehingga, di dalam Matius pasal 24 ayat 42, Tuhan Yesus memberikan sebuah nasihat kepada orang-orang Yahudi, yang berbunyi demikian, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Tuhan Yesus memperingatkan orang-orang Yahudi, karena ada orang-orang Yahudi yang menolak Yesus, dan masih menantikan Mesias yang lain, sampai saat ini. Sobat Edible, ketika mempelai laki-laki itu datang, maka gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia, masuk bersama-sama dengan dia, ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Sobat Edible, ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan permai, untuk menjemput mempelai wanitanya, yang adalah gerejanya, maka kesempatan untuk bertobat dan percaya dengan iman kepada Tuhan Yesus sudah tertutup rapat. Oleh sebab itu, Matius pasal 24 ayat 30 menggambarkan tentang orang-orang yang menolak Yesus dan belum percaya kepada Yesus, sebagai orang-orang yang meratap. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Sobat Edible, kata gadis-gadis yang lain tersebut, menggambarkan tentang orang-orang non-Yahudi yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, sehingga tubuh mereka belum dikuduskan oleh darah Yesus, dan Roh Kudus tidak dapat berdiam di dalam hidup mereka. Sehingga dengan jelas, sang mempelai laki-laki tersebut berkata kepada mereka, tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Sobat Edible, dari perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana tersebut, kita semua menjadi mengerti bahwa kita semua, gereja Tuhan, digambarkan bukan sebagai 5 gadis bodoh maupun 5 gadis bijaksana, melainkan digambarkan sebagai mempelai wanitanya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 dan 10, berbunyi demikian, "Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia." Inilah berita sukacita bagi kita semua,
bahwa kita semua yang percaya dengan iman kepada Tuhan Yesus, mempunyai Roh Kudus, sebagai meterai dan tanda, bahwa kita sudah dibeli dengan mahal, oleh darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Sehingga, kita semua, menjadi mempelai-mempelai wanitanya Tuhan Yesus, yang siap dijemput, kapanpun sang mempelai laki-laki itu datang dalam peristiwa rapture. Kita semua yang diangkat, seketika, tubuh kita diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, dan kita semua, bersama-sama menyongsong sang mempelai laki-laki kita, yaitu Tuhan Yesus. Dan kita semua, baik mempelai wanitanya Tuhan Yesus, maupun 5 gadis yang bijaksana, akan dibawa masuk oleh sang mempelai laki-laki, ke dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Sedangkan, orang-orang yang tertinggal, akan masuk ke dalam masa kesusahan besar, di mana murka Allah tertimpa kepada semua orang-orang yang tertinggal. Oleh sebab itu, hari ini adalah kesempatan terakhir, bagi Sobat Edible yang saat ini belum percaya dengan iman kepada Tuhan Yesus, untuk bisa mengambil sebuah keputusan yang benar, untuk percaya dengan iman, dan menerima Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur, bahwa kami semua adalah mempelai wanitanya Tuhan Yesus, yang sudah dibeli dan dibayar dengan darah pengorbanan Tuhan Yesus, dan dimeteraikan oleh Roh Kudus-Nya. Sehingga, kapanpun Tuhan Yesus, sang mempelai laki-laki itu datang, kami sudah siap, untuk bersama-sama, masuk ke dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Datanglah segera ya Tuhan Yesus, kami siap menyambut kedatangan Engkau di awan-awan permai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur dan percaya. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa, like, komen, subscribe, nyalakan loncengnya dan share video ini sebanyak mungkin kepada orang-orang tercinta ya, supaya semakin banyak orang diberkati melalui video ini. Sampai jumpa di video berikutnya, Tuhan Yesus memberkati.